Adalah saya. Buat yang udah kenal saya makin sayang ya, karena manggilnya udah Ucan. Baik, kita akan lanjut materi yang ketiga. Ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Kalau masih ingat, materi sebelumnya itu adalah creative fundraising. Nah, materi yang kali ini itu adalah bagian dari creative fundraising. Kreatifnya gimana? Kreatifnya adalah fundraising dengan menggunakan media sosial. Oh iya, sebelumnya buat yang kemarin udah ngelakuin sudah mengaplikasikan creative fundraising, boleh cerita ya nanti setelah materi dari saya. Kita lanjut di slide selanjutnya. Kenapa fundraising di medsos? Nah, kira-kira kenapa ya? Ini pas banget nih sama kondisi kita yang sekarang, karena kebijakan untuk stay at home. Jadi bukan berarti ya kita nggak bisa melakukan fundraising. Bisa loh, itulah dia gunanya medsos. Gimana kita melakukan fundraising di medsos? Kita lihat data-data dulu ya. Ini saya punya data di Januari 2020. Kita bisa lihat datanya, total populasi penduduk Indonesia itu sekitar 272 juta. Lalu yang terkoneksi dengan mobile phone, smartphone, itu sekitar 338 juta populasi ya. Wow. Pengguna internetnya itu ada 175 juta. Ya, lalu yang aktif dengan media sosial itu ada sekitar 160 juta. Jadi bisa dilihat persentasenya lumayan banyak ya. Nah, ini di slide selanjutnya ada keseharian orang-orang di Indonesia menggunakan media. Kira-kira berapa jam sih? Penggunaan internet itu sekitar 7 jam 59 menit. Berarti hampir 8 jam dalam sehari. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp tuh termasuk ya, termasuk media sosial. Itu dalam sehari bisa mencapai 3,5 jam. Lalu nonton TV 3 jam. Selebihnya adalah dengerin musik sama main game. Nah, udah kelihatan yang paling tinggi adalah nomor 2, yang paling tinggi adalah menggunakan media sosial. Nah, kalau dilihat dari data-data ini, saya bisa simpulkan bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Apalagi sekarang dengan orang-orang yang lagi stay at home, udah pasti mereka akan mencari informasi, mencari hiburan dan sebagainya di smartphone-nya mereka ya, yang udah pasti akan mengunjungi medsos-medsosnya mereka. Nah, ini karena kita sudah tahu kondisinya, kita udah lihat situasinya, berarti, dan kita udah lihat juga kesempatannya, berarti ada di kalian lagi nih, dengan keadaan, situasi, dan yang kayak sekarang ini, kira-kira kesempatannya mau diambil atau mau ditinggalin? Atau masih ada yang berpikiran bahwa nggak mungkin deh fundraising itu di medsos? Ya, padahal udah lihat tadi data-datanya, berarti udah lihat juga kesempatannya. It's okay, nggak apa-apa. Mau nggak melakukan fundraising di medsos pun nggak apa-apa ya. Tapi saya ingatkan bahwa ini adalah kesempatan yang amat besar untuk melakukan fundraising sebenarnya. Jadi bukan cuma buat fundraising ya. Data-data tentang medsos tadi bisa kita gunakan untuk kepentingan apapun, kepentingan yang lainnya, promosi produk baru, makanan dan sebagainya, itu bisa melalui medsos sebenarnya. Oke, tinggal dari kitanya aja, take it or leave it. Oke, gimana caranya fundraising di medsos? Nah, ini saya kasih sedikit info ya, gimana caranya fundraising di medsos. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu medianya. Kita tahu bahwa medsos itu banyak ya, yang kita sebut dengan platform. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan ada YouTube. Nah, yang paling banyak dilihat sekarang itu adalah YouTube sebenarnya, lalu Instagram ya. Pasti di sini kalian semua juga selalu mengakses dua platform ini untuk mencari apapun, mau mencari tutorial, mau mencari informasi, mencari berita dan sebagainya, pasti ada di dua platform ini.
Nah, di antara platform-platform yang disebutkan tadi udah pasti beda perlakuannya ya. Jadi setiap media udah pasti berbeda perlakuannya. Misalnya, kita ambil contoh ya. Contohnya adalah dari sisi bahasa untuk Instagram. Oke, ini saya ambil satu contoh platform adalah Instagram karena hampir dari kita semua pasti punya Instagram. Kalau di Instagram itu bahasanya udah pasti berbeda dengan Twitter. Kalau Twitter kebanyakan cuman bentuknya kan thread ya, terus kata-katanya juga nggak sepanjang di Instagram. Simpelnya sih gitu. Nah ini saya punya beberapa contoh, mungkin bisa diperhatikan beberapa akun Instagram mengenai fundraising ya. Mungkin ada yang tahu akun Instagram kitabisa.com. Nah ini salah satu akun Instagram yang saya ikutin karena saya tertarik sama bahasanya gitu ya. Mohon maaf. Saya tertarik sama penggunaan bahasanya karena kitabisa.com itu kan mereka menggalang dana melalui medsos ya. Berarti mereka harus menyentuh perasaan orang-orang yang mereka sasar nih. Ini ada di pertemuan materi di pertemuan yang sebelumnya. Kalau kita mau ngomong sama orang yang usianya mungkin lebih muda atau usianya lebih tua, pasti bahasanya akan berbeda. Nah, ini dilakukan sama kitabisa.com. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya adalah ibu-ibu yang punya anak sakit tumor di tempurung kepalanya. Nah, bisa dilihat di sisi yang sebelah kanan ini. Oke, cara menyampaikan beritanya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung cerita tentang anaknya, langsung cerita tentang yang lain-lainnya, tapi menceritakan bahwa ingat materi yang minggu lalu, sasaran target kita adalah subjeknya gitu ya. Jadi supaya mereka bisa ngerasain penderitaannya si ibu ini, ibunya Naya ini. Nah, di awalannya kita bisa baca tuh, saya bersyukur banget Naya bisa berhasil operasi. Sebelumnya saya suka nggak tega karena Naya kejang-kejang atau muntah karena tumornya secara tiba-tiba. Makasih banget sama yang udah peduli dan bantu Naya. Jadi berkesan bahwa ibunya Naya ini ngomong langsung sama kita gitu ya. Kalau misalnya bisa dirasain kayak ibunya Naya ini cerita ke kita, yang otomatis kita juga ngerasa jadi mendengar secara langsung cerita dari ibunya Naya. Baru di bawahnya cerita tentang sosok Nayanya gitu. Nah, ini kalau kalian berkunjung ke kitabisa.com, ke akun mereka, itu bisa kelihatan banget bagaimana cara menyampaikan bahasanya. Oke, kita berlanjut ke Ayo Peduli. Ya, Ayo Peduli ini adalah akun Instagram yang mengangkat tentang orang-orang yang nggak mampu tapi masih bisa usaha gitu ya untuk nyari sesuatu, untuk nyari pemasukan maksudnya. Nah, ini bahasanya adalah bahasa si miminnya. Di awal bisa dilihat, mohon bantu beli dagangan kakeknya, ada emot nangis ya. Dengan baca ini pasti kita akan penasaran, apalagi lihat fotonya, aduh kakek ini tua banget ya, terus dia harus jualan. Di bawah emot nangis itu ada tulisannya, melihat kakek tua masih bekerja harus mencari nafkah terkadang menimbulkan rasa iba dari orang-orang yang melihat. Dia, si Mimin ini bercerita tentang sosok si kakek gitu ya. Jadi bahasanya itu berkesan kayak si Mimin itu adalah sosok yang ada di depan kita. Kayak kita punya teman kita melihat si kakek ini dan teman itu cerita langsung ke kita. Jadi kalau melihat bahasanya itu seakan-akan kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba cerita tentang si profil bapaknya gitu ya, tapi ini membuka ceritanya dulu. Ibaratnya kayak gini, kayak misalnya saya habis dari mana gitu ya, terus saya ketemu kakek ini, terus saya ketemu sama teman-teman volunteer, terus saya cerita, tadi sebelum ke Tebet saya ketemu sama kakek-kakek penjual cobek, kasihan deh badannya kurus kering, terus dia harus bawa-bawa cobek itu, padahal harga satu cobeknya 10.000 doang, dan dia jalan dari Bogor. Nah, untuk akunnya Ayo Peduli, bentuk bahasanya adalah seperti itu gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah sebenarnya kalau dilihat sampai ke bawah, dibaca sampai ke bawah, itu bikin kita jadi punya rasa peduli sama si kakek ini, yang otomatis pasti
seenggaknya kita akan nge-DM. Kalau kita mau ngasih bantuan ya, kita akan nge-DM ke ke akunnya si Ayo Peduli ini, atau ke di bawahnya akun Ayo Peduli ini ada di tag ya, @ALK26. Ini adalah orang yang foto si bapak ini gitu. Jadi otomatis kita yang baca ceritanya akan menghubungi si akun Ayo Peduli atau orang yang punya foto si bapak ini gitu. Seenggaknya untuk kalau misalnya kita mau menyalurkan dana, membantu dan sebagainya ya gitu. Nah, apa sih yang dilakukan Akal Peduli? Tentunya Akal Peduli juga melakukan hal yang sama. Ini contohnya, ini sudah dilakukan sama tim Akal Peduli nih. Contohnya adalah kita punya program yang namanya Ramadan Food for Humanity. Food for Humanity ini khusus untuk Ramadan nanti di Bogor ya, yang kemarin udah diceritakan sama Pak Edi. Jadi ini dibuka dengan cerita tentang banjir bandangnya ya. Jadi teman-teman media dari Akal Peduli ini menceritakan tentang kondisinya ya, supaya target yang kita sasar itu membayangkan, wah banjir bandang, udah banjir bandang longsor pula gitu ya. Penyebab utamanya apa sih? Hujan. Pada hujannya itu cuma sehari 2 hari gitu ya, tapi ternyata bikin tanahnya itu ada rekahan tanahnya gitu ya, yang akhirnya bikin jadi longsor. Akibatnya gitu, hujan itu bikin longsor itu mengakibatkan beberapa rumah nggak bisa dihuni, tanah nggak bisa dibangun lagi dan sebagainya. Jadi kondisinya itu menceritakan tentang perjalanan si longsornya gitu ya, yang akhirnya memakan korban jiwa lah dan sebagainya itu. Kalau di Akal Peduli itu di bawahnya ada ajakan ya. Jadi dibuka dengan cerita dulu, lalu ada ajakan. Ayo dukung Akal Peduli membangun dapur kemanusiaan untuk warga terdampak bencana. Kalau harapannya adalah gini, harapan teman-teman media di Akal Peduli adalah begitu mereka tahu kondisinya, pasti kan akan kebayang ya. Bisa kebayang gak sih yang baca itu akan berpikir bahwa wah segitunya ya, hujan bikin longsor, jadi 700 jiwa itu gak punya lagi rumah, ada tanah tapi gak bisa lagi dibangun karena mereka khawatir kalau dibangun itu bisa longsor lagi. Udah pasti ya, namanya sudah pernah mengalami bencana pasti ada trauma, takut dan sebagainya gitu. Nah di bawahnya itu teman-teman media dari Akal Peduli menyebutkan beberapa program-program yang ada di Akal Peduli gitu. Biasanya bisa beda-beda bahasa, tergantung sama akun Instagramnya gitu ya. Kira-kira yang mau disasar itu siapa gitu. Nah ke slide selanjutnya, yang bahasa tadi itu adalah caption ya. Kita familiar dengan namanya caption. Caption ini adalah langkah selanjutnya yang orang lihat. Ini baru selanjutnya ya. Jadi yang pertama dilihat itu apa? Hal yang pertama yang dilakukan orang untuk mengklik adalah desain atau foto pada medsosnya. Contohnya di Instagram. Saya balikin ke kalian deh. Kalau misalnya kalian buka Instagram orang, siapapun itu ya, idola kalian atau siapapun lah, begitu kalian buka, pasti yang kalian klik pertama adalah gambarnya ya. Kalian akan yang bikin penasaran adalah gambarnya, baru kalian baca. Oke. Urutannya adalah itu ya. Diklik gambarnya, dibaca captionnya, lalu baru melakukan aksi. Kalau udah ada di tingkatan yang ketiga, melakukan aksi, apalagi melakukan transaksi, itu berarti berhasil. Tahapan dari desain, tahapan dari fotonya, tahapan dari captionnya, itu berarti berhasil melakukan ajakan untuk orang bertransaksi. Intinya adalah orang itu mau berdonasi gitu ya. Jadi kalau di medsos ini sebenarnya susah-susah gampang, tapi kalau sering melakukan, sering lihat, sebenarnya jadi hal yang kreatif gitu. Hal yang kreatif untuk melakukan fundraising itu ya.